Bagaimana jika dalam sholat berjamaah bacaan imamnya salah? Misalnya panjang pendeknya, tajwidnya salah, hurufnya sah atau tidak sah sholatnya Pak Ustaz? Harukah mengulang? La salata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau fatihahnya tidak benar, karena fatihah rukun sholat. Orang yang tak baca fatihah sholatnya batal, maka bacaan fatihah mesti luruskan. Imam kita tadi qari, kenapa kalian tak perbaiki bacaan? Habis sholat, Pak Imam, benarkan bacaan saya ya, saya baca fatihah ya, baca a'udzu huruf ain tak ada dalam bahasa Inggris. I love you. A'udzu. Ada la, ada za, ada wa, ada ja. Shadaqallahul azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini a'udzu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Sebentar Ustaz, mau kemana? Gigi tinggal. A'udzu billahi minas syaiton. Kan syaiton. Ribet sekali bahasa Arab ini. Payah sekali bahasa Arab. Kau kan belajar bahasa Inggris? Ya, dalam bahasa Inggris pun ada syaitan. Mana contohnya? Workshop. Where are you going? To shopping center. Washington DC. Siapa bilang tak ada? Bahasa Indonesia yang tak ada. Bahasa Indonesia tak ada. Semuanya sama. Ra, sa, sya, so. Saya suka Ustaz. Nah, betulkan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bersuara. Pegang dada. Kalau bergetar huruf besar. Kalau tidak ada getarnya di dada huruf kecil. Buat tahsin, kajian tahsin. Pojok sana, pojok sini, pojok sini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Pojok sini. Amma yatasaalun. Pojok sini. Iqra. Bataba, batata, batasa. Kau di mana? Aku Ar-Rahman. Mantap. Kau di mana? Aku sini. Jangan ketawakan dia. Hari ini zaman edan masih ada anak muda mau mengaji. Alhamdulillah. Yang lain sedang sibuk dengan bonceng-membonceng, knalpot dipotong, dihidupkan di tempat gang. Ada atu-atu mau sakratul maut, mati dong. Adalah surau kecil di situ, surau kecil musola. Tapi rupanya orang-orang soleh sholat di situ. Lewat dia di situ pakai. Orang itu sedang sholat maghrib. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada satu yang latah, mampu ikut. Diaminkan. Amin. Tuh, mati. Ustaz, saya mau tanya. Kami para pemuda banyak yang baru hijrah. Alhamdulillah. Bagaimana cara untuk membersihkan dosa-dosa yang telah lalu? Mandi taubat. Mandi taubat. Di mana mandi taubat, Pak Ustaz? Di kamar lah. Kalau di kolam renang, bagus. Keponakan saya mau minta mandi kolam renang. Kolam renang. Saya tak larang. Saya tak pernah melarang orang. Jangan mandi kolam renang, jangan. Nah, saya bawa dia cerita. Ada orang berkudis. Sudah sebulan tak mandi. Kurang benanah. Masuklah dia ke kolam itu. Mengembang kudisnya. Ada orang yang benanah kena wasir anusnya. Kentut dia dalam.
Tiba-tiba ada orang mandi, pas mandi itu tetelannya air. Habis itu misalnya, yuk mandi kita yuk, enggak. Kita tidak perlu menjawab orang, tapi kita ajak dia berpikir supaya dia sendiri yang memberikan jawab. Nabi Muhammad itu begitu. Ketika datang seorang, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencang pedang, pancung. Jangan katanya. Jangan katanya. Ditanya dia, bagaimana kalau orang berzina dengan anak? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan emakmu? Merah wajah. Nabi itu cerdas. Dia tidak memberikan jawaban, tapi dia mengajak orang berpikir untuk menjawab. Apa tadi pertanyaannya? Membersihkan dosa, mandi taubat. Mandi taubat gimana Pak Ustaz? Basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kau salto di sungai Leton, kepala dulu. Aku berniat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Basah semua. Tapi kalau di dalam kamar mandi itu ada lubang WC, jangan kalian sebut nama Allah. Tak boleh. Mulut diam aja. Niatnya dalam hati. Nah, mandi. Sudah bersih, sholat sunat taubat. Bagi yang pakai usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang tak pakai usolli, dalam hati aja Allah Akbar. Kau salat apa tadi? Satu tanya, terserah aku lah. Bagusnya tengah malam, bagus malam, cepat-cepat tidur malam. Saya udah biasa begadang Pak Ustaz, gak bisa cepat tidur malam. Beli antimu. Habis itu barulah mamin muslimin yudhibu dzamban, kalau ada orang berdosa supaya tatahhar bersuci, summa yusolli raka'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, beristighfar minta ampun kepada siapa yang tak berdosa. Adik-adikku yang banyak dosa, yang tak berdosa di dunia ini siapa? Abdul Somad. Engkau bicara di depan orang banyak ini bukan karena engkau tidak berdosa, tapi karena Allah masih sayang menutupi segala dosa. Adam alaihissalam berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Makan buah kuldi. Iblis berdosa apa tak berdosa? Apa dosanya? Sombong. Apa beda dosa iblis sama dosa Adam? Adam dosanya syahwat, keinginan makan, tapi ini dosanya sombong. Yang berbahaya itu dosa sombong apa dosa syahwat? Kalau engkau masih bersahwat, bersyukurlah, berarti kau masih hidup, kau minta ampun pada Allah. Tapi kalau kau sudah sombong, na'udzubillah, mudah-mudahan dosa kita masih sebatas dosa syahwat. Ada orang makannya baik, minumnya baik, tapi sombongnya luar biasa, merasa diri penghuni surga. Kalau udah nengok orang neraka. Menengok anak-anak muda, kalian anak muda dosa kalian belum banyak, sedangkan aku sudah banyak dosa. Menengok Buya sudah tua, amal kau banyak Buya, sedangkan aku belum tentu umurku sampai. Menengok Mu'alaf, 15 anak suku anak dalam kemarin di Jambi masuk Islam. Melihat mereka, kalian suku anak dalam, kalian belum ada dosa apa-apa, sedangkan aku sudah banyak dosa. Maka jangan pernah angkuh dan sombong. Adapun dosa sah, pernah kalian silap dan salah, taubatlah. Jangan tunggu keluar dari sini, sekarang juga. Buka FB, tengok nama dia, unfriend. Teganya. Nanti setelah tamat dari UIR ini, aku akan datang ke rumahmu, kupinang kau dengan bismillah. Kita adakan nikah masal nanti. Dia sewa gedung di UIR, nikah masal. Luar UIR yang mau masuk silakan. Tausiah pernikahan oleh Ustaz Abdul Somad. Pak Ustaz, apa yang harus dilakukan jika sebelumnya bekerja di bank konvensional lalu resign? Bagaimana cara kita membersihkan harta riba kita?
ambil yang dulu pernah kau beli dari riba itu, berapa hasil riba itu, lalu kau serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum, bukan pribadi. Datang ke panti asuhan, bangunkan anak yatim, fakir miskin, datang ke Pak Rektor, tanya mana perlu buat asrama mahasiswa fisabilillah. Hai kalian dulu yang makan haram, riba konvensional, tak cukup kalian hanya tobat. Ini banyak nih yang bekas konvensional tobat nangis di pintu kamu. Ya Allah, aku makan riba. Bukan begitu tobatnya, ambil, keluarkan duit itu semua, baru nangisnya lebih kuat. Ustadz, di medsos viral komunitas gay Palu 1522, gay Pekanbaru 4116, berarti nauzubillah. Gimana ceritanya ini kok bisa begini? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama, pihak kampus, guru, orang tua, masyarakat, alim ulama. Jangan saling menyalahkan. Mari kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan balik. Ini menunjukkan kegagalan ustaz, kegagalan dakwah. Kenapa bisa 4116? Ini datanya kok bisa dapat? Jangan anggota juga ini. Yang sudah tobat maksudnya. Kalau ada tetangga tidak pakai jilbab, yang salah dia apa kita? Kita, kenapa tak mengajak dia pakai jilbab? Begitu juga ini. Berarti dia tidak dirayu oleh orang yang gay. Maka wahai para dokter, tulislah. Hai para dokter, kalian tahu saya ceramah, kalian tulislah bahayanya. Ada salah satu dokter di Indonesia menulis bagaimana penyakit bisul otak yang diderita oleh orang penyakit gay, lesbi. Gak baca tulisannya? Makanya bila pakai. Ini tanggung jawab kita bersama. Pihak kampus UIR sudah memulai, kampus-kampus yang lain mulai. Ajak dakwahkan pihak-pihak yang berwajib. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Kalau tak kalian lakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, la yab'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah menurunkan hukuman. Setelah hukuman itu datang, summa tad'u lahu, lalu kau angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kau tak dikabulkan Allah. Salah satu sebab doa tak dikabulkan Allah karena tidak melakukan nahi mungkar. Apakah salah kami kuliah sambil menggunakan cadar? Cadar itu ajaran Islam. Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Yang ulama ikhtilaf ada dua. Satu mengatakan wajah mesti ditutup, yang satu mengatakan wajah mesti dibuka. Itu saja. Yang satu wajah dibuka. Kebetulan botol terbuka. Yang satu mengatakan wajah mesti ditutup. Itu saja ikhtilaf. Maka saudaraku yang berpendapat wajah ditutup, tutuplah wajahmu. Sedangkan saudaraku yang berpendapat wajah dibuka, bukalah. Ustaz condong kemana? Saya ikut hadis innal mar'ata, perempuan idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yaslullah an yura minha, maka boleh menampakkan wajah dan tapak tangan. Maka kalian yang membuka wajah tak apa-apa, yang menutup wajah pun, maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Kenapa kalau kalian nampak ada perempuan bercadar kalian ejek? Perempuan bercadar kalian ejek, perempuan tak bercelana kalian diam. Nampak perempuan bercadar, hai ninja. Nampak perempuan berok pendek, diam kalian. Berarti otak kalian sudah dimasuki setan.